Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Silvi Dwi Rahmatika dengan NIM 02, kemudian ada Rizda Amalia Putri dengan NIM 26, ada Fitranto Adi Nugroho dengan NIM 33, dan yang terakhir ada Mukhlis Abdul Latif dengan NIM 41. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pencemaran air. Pengertian. Pencemaran air adalah suatu perubahan kejadian di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah sebagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Sebagian besar keperluan air sehari-hari ini berasal dari sumber air, tanah, dan sungai. Juga sebagian besar bahan bakunya ini berasal dari sungai. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sungai sebagai sumber air harus dipelihara. Kemudian, dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengendalian pencemaran air ini didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada sumber pencemar air. Sumber pencemaran air ini dibagi menjadi dua. Ada sumber langsung dan sumber tak langsung. Sumber langsung ini meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian sumber tak langsung kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya sumber pencemar air ini berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian. Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia yang biasa kita jumpai, yaitu pencemaran udara yang menyebabkan hujan asam. Kemudian ada penyebab pencemaran air. Pencemaran air ini dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama ada meningkatnya kandungan nutrien, dapat mengarah pada eutrofifikasi. Kemudian yang kedua, sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang ketiga, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah ini memiliki efek termal terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Yang keempat, ada limbah pabrik yang mengalir ke sungai seperti di Sungai Citarum. Yang kelima, ada pencemaran air oleh sampah. Dan yang terakhir, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adi. Baik, terima kasih. Adapun komponen pencemaran air, yaitu ada 8. 1, ada bahan buangan padat. 2, ada bahan buangan organik dan olahan bahan makanan. 3, ada bahan buangan cairan berminyak. 4, ada bahan buangan zat kimia. 5, ada bahan buangan anorganik. 6, ada bahan buangan cairan berminyak. 7, bahan buangan berupa panas atau thermal pollution. Dan yang terakhir, ada bahan pemberantas hama. Bisa di next.
Selanjutnya ada indikator pencemaran air. Indikator bahwa air lingkungan telah tercemar adalah dengan adanya perubahan yang dapat diamati dan dapat digolongkan sebagai berikut. Ada 3 ini ya. Yang ke satu, pengamatan secara fisis, yaitu pada bau, kejernihan air, perubahan suhu, perubahan rasa, dan perubahan warna pada air. Yang kedua, ada pengamatan secara kimiawi, yaitu dengan adanya perubahan suhu air, adanya perubahan pH, atau bisa disebut konsentrasi ion hidrogen, dan adanya perubahan warna, bau, dan rasa air. Nah, yang ketiga ada pengamatan secara biologis, yaitu kehadiran beberapa jenis hewan makro dan mikro dalam air dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran air. Ditemukannya cacing sutra atau tubifex dan lintah di suatu perairan sudah dapat dipastikan terjadinya pencemaran perairan dari limbah organik. Nah, selanjutnya ada tingkat pengaruh pencemaran air. Di sini ada kelas 1 sampai 5 ya. Kelas 1 adalah gangguan estetika atau bau, rasa, pemandangan. Yang kelas 2 ada gangguan atau kerusakan terhadap harta benda. Yang ketiga ada gangguan terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat ada gangguan terhadap kesehatan manusia. Dan yang terakhir kelas kelima ada gangguan pada sistem reproduksi dan genetik manusia. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjut. Oke. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai dampak-dampak pencemaran air. Next. Yang pertama, dampak terhadap biota air. Jadi, banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen dalam air, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu. Bahkan, hal ini dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup. Next. Kemudian yang kedua, dampak terhadap kesehatan. Jadi ada agen virus seperti retrovirus ini yang menyebabkan penyakit diare pada anak. Kemudian ada agen bakteri Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera. Kemudian ada agen protozoa atau Entamoeba histolycia penyebab penyakit disentri amoeba. Kemudian ada agen metazoa seperti Akraris lumbriocoides yang menyebabkan penyakit akrariasis. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai dampak terhadap kualitas air tanah. Jadi pencemaran air ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan fecal coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini telah dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Selain itu, penurunan kualitas air tanah juga bisa disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Next. Kemudian yang selanjutnya dampak terhadap estetika lingkungan. Jadi dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau menyengat di samping tumbukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Next. Yang selanjutnya yaitu contoh pengendalian pencemaran air. Yang pertama, yaitu sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Yang kedua, mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai. Yang keempat, melakukan penyaringan limbah pabrik, sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem. Yang kelima, pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar. Next. Selanjutnya, untuk studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Muklis. Baik, saya lanjutkan. Untuk studi kasus pada pencemaran air, kami mengangkat kasus yang terjadi di Setu Cilodong, Kota Depok. Next. Nah,
Untuk penyebab pencemaran air di Setu Cilotong, yang pertama adalah kawasan tersebut lumayan padat dengan penduduknya. Yang kedua, limbah domestik yang dibuang secara liar. Yang ketiga, kurangnya edukasi lingkungan terhadap pengunjung dan UMKM di sekitar Setu. Yang keempat, tidak adanya pengerukan lumpur dan sampah. Yang kelima, seluruh air buangan dari gorong-gorong, baik itu domestik maupun industri, mengarah ke Setu. Next. Nah, dampak pencemaran air. Untuk dampak yang pertama yaitu secara kualitas, mengurangi kualitas air sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang awalnya bisa digunakan untuk mandi atau untuk mencuci, jadi tidak dapat digunakan karena terkait tentang kualitasnya, baik itu keruh maupun yang lainnya. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan. Kesehatan penyebabnya yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat membahayakan masyarakat sekitar karena dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan. Yang ketiga yaitu dampak terhadap ekosistem perairan, yaitu mematikan biota air sehingga ekosistem yang terbentuk rusak dan ikan serta beberapa hewan air yang bisa digunakan tidak dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali. Seperti ya, ikan yang mati yang awalnya bisa digunakan untuk dimakan, sekarang tidak dapat digunakan karena telah tercemar oleh lingkungan. Yang keempat ada dampak terhadap estetika lingkungan, merusak pemandangan. Sudah jelas dengan adanya kehadiran sampah yang menumpuk. Selain sampah bisa juga disebabkan oleh adanya busa-busa maupun minyak-minyak yang berkumpul di atas perairan. Next. Nah, untuk menanggulangi pencemaran air, tidak membuang sampah ke sungai. Dan solusinya itu bisa dengan menyediakan tempat sampah di sekitaran Setu untuk masyarakat umum, baik itu pengunjung maupun UMKM. Yang kedua, membuat jaringan di saluran air agar tidak semua sampah berkumpul di situ. Nah, tujuan ini agar sampah itu tidak menumpuk di Setu, tapi di penyaringan agar nantinya mudah untuk dikeruk oleh masyarakat. Yang ketiga, mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Dengan berkurangnya intensitas rumah tangga, maka berkurang juga limbah yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu, ini juga menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya pencemaran air. Yang keempat, yaitu melakukan edukasi lingkungan terhadap UMKM di sekitar tempat wisata, agar nanti ke depannya tidak ada lagi miskomunikasi maupun pelanggaran, baik itu sengaja maupun tidak sengaja oleh UMKM. Dan jika disengaja, maka akan ada konsekuensi yang didapat oleh UMKM tersebut. Yang kelima, melakukan pengerukan sampah dan lumpur secara rutin atau terjadwal. Untuk ini sebenarnya telah dilakukan secara rutin sebelum adanya pandemi, yaitu sebanyak sebulan sekali. Tetapi semenjak pandemi berlangsung, hal ini jadi jarang dilakukan kembali. Kadang 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali, sampai 5 bulan sekali. Nah, yang terakhir, melakukan pemantauan lingkungan secara rutin, serta melakukan sistem denda untuk para pelanggar. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pemantauan, maka akan mengurangi terjadinya pelanggaran dan menyebabkan pelanggar pun jadi tidak berani melakukannya. Dan denda ini berlaku agar membuat efek jerah terhadap pelanggar. Dan misalnya berlakukan uang, maka uang itu akan digunakan untuk segala kebutuhan Setu, baik di segi lingkungan maupun yang lainnya. Next. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin langsung kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.